Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Madrasah. Kali ini kita akan mempelajari materi pelajaran fikih khusus di kelas 4, yang mana kita telah memasuki bab 2 yang berjudul Belajar Bertanggung Jawab Setelah Baligh. Kemarin di bab 1 kita sudah mempelajari materi tentang khitan. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan baligh. Apa itu baligh? Bagaimana tanda-tandanya? Mari kita perhatikan. Sebelum kita memulai, seperti biasa ada kompetensi inti, yang mana KI 1 berkaitan dengan sikap spiritual, KI 2 berkaitan dengan sikap sosial, KI 3 berkaitan dengan pengetahuan, dan KI 4 berkaitan dengan keterampilan. Kalian bisa baca nanti. Lalu yang terpenting adalah kompetensi dasar di bab 2 ini, yang mana kalian di sini dalam pengetahuan harus mampu menganalisis tanda-tanda baligh dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Lalu dalam hal keterampilannya, kalian harus mampu mengkomunikasikan tanda-tanda baligh dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Baiklah, itu KI dan KD yang terdapat pada bab 2 ini. Adapun indikator pencapaiannya, di sini kalian harus mampu mematuhi perintah syariat, lalu menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar syariat, lalu membiasakan sikap tanggung jawab sebagai konsekuensi baligh, dan membiasakan sikap mawas diri dalam bergaul dengan lingkungannya, kemudian menganalisis tanda-tanda baligh bagi laki-laki dan perempuan, memahami konsekuensi baligh terhadap kewajiban syariat, membuat resolusi diri dalam menghadapi usia baligh, dan mempresentasikan resolusi diri yang telah kalian buat. Nah, ini peta kompetensinya. Kita langsung, ya, kalian bisa mengamati foto-foto atau gambar yang ada di buku. Di sini ada foto anak kecil atau gambar anak kecil yang sedang bermain. Kira-kira menurut kalian mereka ini apakah sudah bisa dikatakan baligh atau belum? Nah, mari kita baca. Gambar yang terlihat, menurut kalian apakah mereka sudah diwajibkan untuk sholat dan puasa oleh Allah? Tentu pasti jawabannya belum, ya. Nah, kenapa? Karena aturan-aturan dalam agama Islam itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan umat Islam sendiri. Ya, dalam hal ibadah, siapa saja yang wajib menjalankan ibadah-ibadah itu diatur secara adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa orang yang telah wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa? Di sini dikatakan yang wajib menjalankan kewajiban agama disebut orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Ya, di sini ada 3 syarat orang bisa dikatakan sebagai orang yang mukallaf. Yang pertama, orang itu telah baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dia telah memahami atau sampai kepadanya dakwah tentang Islam. Ya, lalu di sini ada sebuah hadis, kalian bisa baca, ya, yang mengatakan bahwa ada 3 golongan orang yang belum dicatat, ya, atau belum dibebani kewajiban-kewajiban syariat. Ya, salah satunya di sini adalah orang gila yang
belum sadar hingga dia sadar kembali menjadi orang yang normal atau waras. Lalu yang kedua, orang yang tidur hingga dia terbangun. Dan yang ketiga, anak kecil hingga dia balik. Jadi 3 golongan ini tidak dibebani oleh kewajiban-kewajiban syariat, namun setelah mereka kembali sebagaimana yang tadi dikatakan dalam hadis tersebut, kalau orang gila dia sudah sadar, kalau orang yang tertidur dia sudah terbangun, dan anak kecil dia sudah sampai balik, maka pada saat itulah dosa-dosanya mulai dicatat, ya, amal ibadahnya menjadi satu kewajiban baginya. Nah, ya, di sini kalian bisa baca nanti. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Nah, sebelum kalian tahu tentang tanda-tanda balik, kalian harus tahu dulu apa itu balik, ya. Di sini ditulis balik secara bahasa berasal dari kata balagho yang artinya sampai. Nah, secara istilah artinya adalah telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Ya, jadi orang yang baligh itu adalah orang yang sudah sampai usianya pada tahap dewasa. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, itu artinya dia sudah dewasa, sudah tahu, oh kira-kira kalau kita berbuat seperti ini tidak baik, oh kalau kita berbuat begini baik sekali. Nah, itu orang-orang atau anak-anak yang sudah memahami akan hal itu, berarti tandanya dia sudah baligh. Nah, jadi orang yang sudah baligh itu dianggap sudah dewasa, sudah mampu berpikir, sudah mampu memilah-milih mana tindakan yang baik, mana tindakan yang buruk, ya. Makanya baligh itu merupakan titik awal orang tersebut atau anak tersebut dicatat, ya, amal baik dan amal buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja tanda-tanda baligh? Nah, di sini tanda baligh antara anak laki-laki dengan perempuan beda. Ya, kalau anak perempuan, ini yang A, itu ditandai dengan haid, ya. Ketika usianya minimal 9 tahun. Jadi minimal 9 tahun. Kalau ada anak perempuan yang sudah haid, maka dia sudah baligh, ya. Tapi kalau kurang dari 9 tahun itu belum dikatakan baligh, karena ketentuannya di sini adalah 9 tahun dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah diteliti oleh para ulama. Jadi biasanya anak-anak perempuan itu mendapatkan haid 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun maka belum dianggap sebagai baligh, anak yang baligh, ya. Kemudian tanda yang kedua ini bagi anak laki-laki, dia akan mengalami ihtilam, mimpi basah, ya, sama berusia minimal 9 tahun, ya. Nah, jadi kalau laki-laki dia akan ihtilam, dia akan merasa sesuatu hal yang berbeda. Kemudian ketika dia bermimpi lalu terbangun dari tidurnya dan dilihatnya, ya, di kemaluannya itu ada cairan yang putih yang sedikit kental, atau yang disebut dengan sperma atau air mani. Nah, berarti ketika dia sudah mimpi seperti itu dan kemudian keluar, ya, dari kemaluannya, maka itu bisa dikatakan ihtilam. Nah, yang terakhir, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, ketika usianya sudah mencapai 15 tahun,
walaupun dia tidak mengalami haid atau belum mengalami ihtilam, ya, maka dia dianggap sudah dewasa. Ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, yang kedua yaitu haid. Apa itu haid? Ya, haid merupakan salah satu tanda balik bagi perempuan. Haid artinya secara bahasa adalah aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh satu penyakit atau karena melahirkan. Ya, jadi haid itu adalah keluarnya darah, ya, dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan disebabkan karena dia sakit atau bukan disebabkan karena dia habis melahirkan, bukan. Nah, biasanya warna darah haid itu adalah merah kehitaman, ya, yang agak sedikit kental. Itu pengertian haid. Nah, waktunya haid, biasanya wanita itu mendapatkan haid, ya, atau keluar darah dari kemaluannya itu kurang lebih selama 6 sampai 7 hari. Itu secara kebiasaan, ya, biasanya 6-7 hari. Ya, nah di sini ada batas, ya, batas minimal dan batas maksimal ketika nanti ada seorang perempuan mendapatkan haid tapi nggak seperti biasanya. Nah, batas minimal wanita yang mendapatkan haid adalah 1 hari 1 malam. Kalau kurang dari 1 hari 1 malam, maka dia bukan dikatakan haid. Atau sebaliknya, wanita yang mendapatkan haid itu paling lama adalah 15 hari 15 malam. Jadi kalau ada wanita yang mendapatkan haid lebih dari 15 hari, nah itu juga bukan dikatakan haid dari hari yang ke-16-nya. Nah, sementara itu waktu minimal suci bagi seorang perempuan adalah di antara 2 haid, artinya di antara 15 hari, ya. Nah, kalau seandainya ada darah yang keluar dari rahim seorang perempuan kurang dari 1 hari 1 malam, maka dia tidak bisa dikatakan haid, tapi dikatakan sebagai darah istihadah, darah yang kotor atau darah penyakit. Nah, darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya, ya, bukan disebabkan karena melahirkan, gitu. Nah, ketika disimpulkan, ya, darah yang keluar dalam waktu kurang dari 24 jam bukan haid. Darah yang keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam bukan haid. Darah yang keluar sebelum 15 hari dan maha suci haid, ya, sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid, ya, itu ada larangan-larangan bagi seorang perempuan yang mengalami haid. Apa aja? Nah, ini yang pertama, dia nggak boleh sholat. Haram hukumnya bagi wanita yang sedang haid melaksanakan sholat, ya. Jadi sholat tidak boleh, haram, dilarang. Nah, akan tetapi, ya, seorang perempuan yang mengalami haid, ketika dia sedang haid, maka sholatnya tidak perlu diqodho, ya. Berbeda dengan puasa nih, orang perempuan yang sedang haid dia nggak boleh puasa. Tapi meskipun yang sedang haid itu nggak boleh puasa, namun
dia diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasanya pada hari lain. Ya, bedanya tadi kalau sholat nggak usah diqadha, kalau puasa wajib diqadha. Kemudian yang ketiga adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, meskipun dia nggak boleh tawaf orang yang sedang haid, ya, tapi dia boleh wukuf, sa'i, dan melempar jumroh. Lalu yang keempat, orang yang haid tidak boleh menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Ya, nggak boleh. Lalu yang kelima adalah i'tikaf atau berdiam diri dalam masjid. Nggak boleh seorang wanita berdiam diri dalam masjid apabila dia sedang haid, nggak boleh. Kemudian, ini ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki yang sedang tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan air mani atau sperma. Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda baligh bagi laki-laki. Jadi anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah berarti dia sudah dibebani kewajiban agama. Jika dia berbekal sehat akan selalu sehat, ya, dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Nah, itu adalah ihtilam, mimpi basah, merupakan sebuah hadas besar. Makanya orang yang masih mempunyai hadas besar yang disebabkan karena mimpi basah disebut sebagai orang yang sedang junub. Ya, junub itu artinya jauh. Maksudnya apa? Dia sedang berada jauh, ya, dengan Allah. Kalau Allah itu kan maha suci, nggak mau Allah bersama dengan orang-orang yang berhadas besar dalam keadaan kotor. Ya. Kemudian hal-hal yang dilarang bagi orang yang junub, sama halnya tadi pembahasan kita tentang hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid, begitu juga orang yang sedang junub ada larangan-larangannya. Yang pertama, dia nggak boleh sholat. Maksudnya nggak boleh sholat di sini bukan berarti dia ketika mimpi basah seharian itu nggak sholat, bukan. Jadi dia harus mandi dulu, mandi wajib dulu, baru dia melaksanakan sholatnya. Ya, itu bagi orang yang junub. Ya, dia mandi dulu. Ya, misalkan masih ada waktunya, cepat buru-buru. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Dia boleh mengelilingi Ka'bah. Dia tidak boleh mengelilingi Ka'bah, ya, karena dalam keadaan junub. Yang ketiga, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, sama, dia nggak boleh menyentuh dan nggak boleh membaca. Lalu yang terakhir, i'tikaf, berdiam diri dalam masjid, tapi kalau hanya sekedar melintas atau lewat masih diperbolehkan. Kalau tadi wanita yang haid sama sekali nggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti akan mengotori lantai, ya, mengotori lantai masjid, ya. Jadi nggak boleh. Ya, kalau orang yang sedang junub masih boleh. Nah, ini ada rangkumannya, kita baca bersama-sama. Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani kewajiban syariat. Yang kedua, syarat mukallaf ada 3, yaitu baligh, berakal, dan sudah sampai dakwah Islam kepadanya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda baligh bagi perempuan yaitu haid di usia seminimal-minimalnya 9 tahun. Kemudian bagi laki-laki mengalami ihtilam sama seminimal usia 9 tahun. Lalu yang terakhir, apabila anak perempuan dan anak laki-laki sudah berusia 15 tahun, ya, dia belum ihtilam, belum haid, maka saat itulah, ya, dia juga termasuk orang yang terbebani,
ya dalam kewajiban-kewajiban syariat. Ya, larangan-larangan bagi orang yang haid tadi sudah kita bahas. Ya, nggak boleh sholat, ya, tapi sholatnya nggak dikodok. Ya, nggak boleh puasa, tapi puasanya wajib dikodok di hari lain. Nggak boleh tawaf, ya, bagi orang yang sedang haid. Nggak boleh memegang atau menyentuh bahkan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir nggak boleh itikaf. Bagi orang yang haid. Kalau bagi orang yang junub, pertama nggak boleh sholat, dia harus mandi dulu baru sholat. Yang kedua, dia nggak boleh puasa. Ya, dia harus meninggalkan puasanya bagi orang yang sedang junub. Baiklah, kalian nanti silakan baca. Sekiranya ada hal-hal yang kurang janggal, sekiranya ada hal-hal yang kalian bingung, kalian bisa langsung bertanya pada kolom komentar, atau kalian bisa melihat kembali videonya diulangi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.